Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini khusus saya ingin menjelaskan tentang salah satu proyek Sirkah dari BBR Institute, yaitu Sirkah Laundry. Di mana dengan di proyek Sirkah ini setiap orang bisa mempunyai saham di Sirkah Laundry ini hanya mulai dengan 500.000 saja. Karena harga per lembar sahamnya hanya 10.000 dan minimal pembelian untuk setiap investor adalah 50 lembar. Jadi hanya dengan 500.000 Anda sudah bisa memiliki saham di usaha Sirkah Laundry ini dan berhak setiap bulannya mendapatkan laporan keuangan serta laporan bagi hasil dan juga bukti transfer bagi hasilnya yang akan dikirimkan baik lewat email, WhatsApp maupun nanti di grup praktikum BBR Institute, yaitu suatu grup wadah untuk para tempat berkumpulnya para investor dari BBR Institute itu sendiri. Nah, kemudian di Sirkah ini nisbah bagi hasilnya yaitu 40, 30, 20, dan 10. 40% untuk investor, 30% untuk pengelola utamanya yang benar-benar ahli di bidang Sirkah Laundry ini, 20% di BBR Institute selaku regulator dan pendukung dari pengelola utama, dan 10%-nya adalah untuk dana CSR seperti zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian di Sirkah ini juga menggunakan akad mudharabah seperti skema berikut ini ya. Ini dia untuk skema Sirkah akad mudharabah di proyek Sirkah Laundry ini kurang lebih seperti ini. Jadi antara sohibul mal atau para investor yang jumlahnya sangat tidak dibatasi ya. Untuk saat ini di tahap 1 ini sudah ada, alhamdulillah sudah terkumpul 13 orang sohibul mal atau investor. Dan insya Allah di bulan awal Mei ini akan dibuka kembali tahap 2 untuk ekspansi outlet kedua yang di Depok rencananya. Nah, pengelola usahanya yaitu pengelola utamanya dari anggota kelas praktikum BBR Institute juga, yaitu Pak Fikri yang dibantu oleh BBR Institute. Jadi berdua ya pengelolanya, satu pengelola utama dan dua BBR Institute selaku regulator sekaligus mendukung dalam hal sistem Sirkahnya, manajemen keuangannya, informasi pelaporan dan akuntansinya, hingga manajemen bisnis secara umum, dan juga membantu mencarikan investor dan juga membangun hubungan baik dengan para investor. Jadi itu ya salah satu fungsi BBR Institute dalam Sirkah dengan akad mudharabah di proyek Sirkah Laundry ini. Nah, nama proyek usahanya tadi proyek Sirkah Laundry BBR Institute. Jadi, pemilik dana dan pengelola bekerja sama dalam suatu usaha Sirkah Laundry. Nanti setiap bulan hasil usaha setiap bulan akan dilakukan bagi hasil maupun bagi rugi. Untuk bagi hasilnya akan dibagikan sesuai dengan prinsip dari Sirkah itu sendiri ya, agar Sirkahnya bisa benar-benar sesuai dengan syariat Islam, tanpa riba, tanpa bank, dan tentunya tanpa akad batil. Yaitu jika Sirkah ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, 40, 30, 20, dan 10. 10 dan berdasarkan hasil usaha sesungguhnya. Jadi bukan berdasarkan perkiraan, proyeksian, ataupun ditetapkan dalam bentuk presentasi dari modal. Karena jika Sirkah tersebut bagi hasil yang demikian, maka sudah dipastikan bahwa Sirkah tersebut mengandung akad batil dan bisa menimbulkan riba dalam Sirkah tersebut ya. Kemudian
contoh untuk kemudian jika mengalami kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian akan dibagi kepada para pihak yang bersirkah, di mana kerugian materi 100% ditanggung oleh pemilik dana dan pengelola menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, pikiran selama mengelola usaha ini dan tidak mendapatkan apa-apa. Berikut contoh dari laporan keuangan sirkah yang akan diterima oleh investor setiap bulannya. Ini ya, ini untuk neraca sirkah laundry-nya. Jadi di unsur neraca ini, laporan keuangan ini terdiri dari aktiva berupa aset dan juga liabilities atau utang usaha dan juga modal. Jadi investor setiap bulannya akan menerima laporan keuangan seperti ini ya. Ada kas, perlengkapan, aset tetap, ini peralatan mesin cuci, dan perlengkapan mesin-mesin laundry lainnya, disertai nanti ada rinciannya ya di belakangnya. Nah, utang usahanya seperti ini, equity, nah ini modal. Jadi setiap investor nanti namanya akan tercantum di bagian equity ini. Nih untuk yang contohnya yang 13 ini sudah tercantum di sini ya. Ada Bahtiar 30 lembar, Tribowo 500 lembar, Erwin Julpan 50 lembar, dan begitu seterusnya. Nah, nanti bagi hasilnya juga didasarkan pada selain nisbah dan juga hasil usaha sesungguhnya, juga didasarkan atas porsi kepemilikan sahamnya. Karena sirkah ini baru, belum ada 1 bulan, laporan keuangannya belum terbit, karena ini mulainya dari tanggal sekitar 15 Maret. Dan kemudian tutup bukunya rencananya di akhir April. Jadi terbitnya di awal Mei. Nanti jika sudah terbit, maka akan ada laporan laba rugi. Contohnya bisa dilihat di laporan keuangan untuk proyek sirkah yang lain, yaitu di kos-kosan syariah. Nah, seperti ini ya. Nanti laba ruginya di sini misalnya pendapatan laundry. Nah, di sini harga pokok atau biaya-biaya apa aja, sewa kios, biaya operasional, biaya beli sabun, pembersih, pengharum, dan lain sebagainya. Gaji karyawan termasukkan di sini. Jadi pendapatan dari laundry ini akan dikurangi harga pokok, termasuk di dalamnya biaya operasional, nanti akan menghasilkan namanya hasil laba bersih atau hasil usaha bersih. Dan inilah yang akan dibagikan kepada para investor. Dibagikannya sesuai dengan nisbah ya. Kebetulan ini nisbahnya di proyek sirkah ini 70-30, 70% untuk investor dan 30% untuk mudorib. Nah, kalau di sirkah laundry ini, bagi hasilnya yaitu 40% untuk sohibul mal, 30% untuk pengelola, dan 20% untuk BBR Institute, dan 10%-nya untuk dana CSR. Nah, ketika kita sudah ada menghasilkan, sohibul mal investornya segini. Karena investornya banyak kan, kalau di sirkah laundry udah ada 13, mungkin di tahap 2 akan terus bertambah lagi ya. Nah, nanti ini dibagi berdasarkan jumlah saham yang beredarnya. Kalau untuk tahap pertama 4.500 lembar, berarti ini dibagi 4.500 lembar. Karena di proyek sirkah ini sahamnya hanya 7 lembar, jadi dibaginya 7 lembar ya. Jadi laba per 1 lembar, maka hasil usaha per 1 lembar yang diperoleh investornya yaitu sekitar ini ya, hasil usaha dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, sirkah laundry juga perhitungannya kurang lebih sama seperti ini. Nanti per investor berdasarkan porsi kepemilikannya. Jadi kalau kepemilikannya 1 lembar ya dikali 1 lembar. Kalau misalkan setengah lembar kali setengah lembar. Kalau misalkan punya 2 lembar dikali 2 lembar. Jadi segini hasilnya ya. Nah, ini beberapa contoh untuk mengenai laporan keuangan yang akan diberikan kepada investor setiap bulannya. Nanti di sini juga akan ada lampirannya, lampiran bukti transfer, lampiran jumlah aset sirkahnya, lampiran penjualannya, rinciannya, semuanya nanti ada lengkap di catatan atas laporan keuangan sirkah.
Jadi benar-benar investor bisa transparan ya melihat keadaan dari kinerja keuangan setiap proyek usaha BBR Institute ini. Dan sebenarnya konsep ini bisa diterapkan bukan hanya di usaha Sirkah Laundry aja ya. Jika sahabat punya usaha dan ingin dijadikan usaha bersama dengan Sirkah juga bisa. Nanti BBR Institute bisa bantu untuk merancang sistem keuangan Sirkahnya. Jadi Anda bisa menerbitkan saham, kemudian sahamnya bisa di-launching ke publik ya, ke masyarakat, bisa ke saudara, ke teman, atau ke siapapun yang memang berminat untuk membeli saham di usaha Anda. Setelah ini, laporan keuangan juga nanti para investor akan mendapatkan surat akad perjanjian Sirkah ya, yang dibuat 3 lengkap ya kalau di proyek Sirkah Laundry. 1 untuk pengelola utama, 2 untuk BBR Institute sebagai arsip, dan 3-nya untuk dipegang oleh investor. Gimana sih contoh dari surat akad Sirkahnya? Nanti kita lihat ya. Nah, ini ya. Ini ya salah satu contoh dari surat akad perjanjian Sirkah Laundry ini. Nanti Anda yang berminat ingin jadi investor, nanti ini akan di-print, dijilid, kemudian dikirim ke rumah Anda menggunakan jasa ekspedisi JNE biasanya. Nah, project di sini ada surat project BBR Institute Sirkah Laundry. Mukadimahnya Allah Subhanahu berfirman, ini ya hadis rujukan utama ketika kita ingin melakukan syirkah. Aku adalah pihak ketiga yang melindungi bagi 2 orang yang melakukan syirkah selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada lawan syarikatnya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka tidak melindungi. Ini juga selalu saya ulang-ulang ya, begitu dahsyatnya ketika kita melakukan syirkah yang benar-benar di dalamnya berlangsung adil, jujur, tanpa ada satu pihak pun yang melakukan khianat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan pihak yang ketiga atau keempatnya dari syirkah ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu. Jadi jauh lebih berkah dibandingkan kita usaha sendiri ya, tanpa dengan syirkah. Nih, di sini ada tanggalnya tanggal akad ini dibuat, kemudian nama investornya, nama pengelolanya, pengelola utamanya Muhammad Fikri, ini nama perwakilan dari BBR Institute, nama saya sendiri Bahtiar Yusuf Salahuddin. Nanti di sini ada jumlah saham penyertaannya berapa ya. Jika Anda membeli 100 lembar di sini misalkan 1 juta rupiah setara dengan kepemilikan 100 lembar sertifikat saham mudharabah. Jika Anda punya 500.000, di sininya akan ditulis sejumlah 500.000 atau setara dengan kepemilikan 50 lembar sertifikat saham mudharabah. Jadi surat akad syirkah ini berfungsi sebagai bukti bahwa Anda memiliki saham di usaha syirkah ini ya. Nah, ini pasal-pasalnya mas kurang lebih seperti yang dijelaskan. Dan khusus untuk syirkah ini ada jangka waktu usaha selama 3 tahun. Apa sih fungsi utama dari jangka waktu ini? Sebenarnya jangka waktu dalam syirkah ini sifatnya opsional, artinya tidak wajib ya, boleh ada dan boleh pun tidak. Namun kenapa ini ada? Karena fungsi utamanya sebenarnya sebagai pengendalian intern atau salah satu bentuk dari pengendalian manajemen resiko untuk agar investor bisa mengontrol pengelola. Karena ketika jangka waktu ini sudah habis, maka investor akan diberi opsi. Opsi pertama akan meneruskan surat akad syirkah, maka akan dibuat surat akad syirkah baru seperti ini yang jangka waktunya akan diperpanjang lagi. Atau kedua, jika investor ternyata merasa ragu kepada kemampuan performa dari pengelola, maka investor bisa untuk tidak meneruskan akad syirkah ini. Maka ketika investor tidak memutuskan untuk tidak meneruskan akad syirkah ini, semua penyertaan investor yang diserahkan di awal akan full dikembalikan kepada investor sesuai dengan nilai buku di neraca. Ini ya contoh nilai buku di neraca. Misalnya jika ada salah seorang di sini tidak meneruskan akad syirkahnya, misalnya punya sahamnya 300.000, misalnya 1 juta misalnya. Nah, 1 juta ini di neracanya 1 juta, maka akan dikembalikan lagi 1 juta. Tidak ada
kelebihan kekurangan sedikit pun ya. Jadi itu fungsinya dari jangka waktu sirkah. Kembali lagi kita ke akad ini, surat akad perjanjian sirkah. Ke bawahnya hampir sama ya perhitungannya. Kita untuk batas maksimal pelaporannya setiap tanggal 20 setiap bulannya, tapi kita usahakan sebelum tanggal 20 sudah terbit laporan keuangan sirkah. Nah, ini mah biasa, semuanya biasa ya seperti pada umumnya. Nah, kemudian nanti di akhir pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga akan melakukan tanda tangan. Yang salah satu pihaknya ditandatangan di atas materai. Misalnya jika surat akad sirkahnya untuk rangkap ketiga ini untuk investor, maka yang tanda tangan di atas materai adalah pihak kedua. Namun jika sebaliknya, jika akad ini untuk disimpan di pengelola, maka investor yang tanda tangan di atas materainya. Contohnya dari surat akad yang sudah jadi bisa dilihat dari sini ya. Ini ya, untuk tahap pertama pengiriman surat akad ke investornya akan jadi seperti ini ya. Nah, ini setelah ditandatangan hasilnya akan seperti ini. Nanti investor di sini bisa tanda tangan. Nah, seperti ini ya. Baik sahabatku, sepertinya untuk penjelasan tentang dari project Sirkah Laundry ini sudah cukup jelas mungkin sampai di sini. Namun apabila ada yang masih kurang jelas ataupun masih ingin perlu digali lagi lebih dalam, didiskusikan lebih lanjut, bisa nanti kita lanjut diskusi di kolom komentar. Langsung sampaikan saja ya di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi yang ingin ikut bergabung menjadi investor syariah di Project Sirkah Laundry, bisa juga hubungi langsung nomor WhatsApp dari admin BBR Institute. Nanti linknya akan saya simpan di deskripsi juga ya. Mungkin sekian untuk video penjelasan tentang Project Sirkah Laundry ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.